Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Masyaallah ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dari pembahasan kita dari mengkaji kitabul ilm. Sekarang kita masuk di penyebutan hadis-hadis. Mungkin kita kaji ini satu hadis saja ya. Dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, riwayat Al-Bukhari Muslim. Seputar keutamaan ilmu. Jadi ayat-ayat sudah kita terangkan ya. Ada 4 ayat ya, seputar keutamaan ilmu ini. Dan ini 4 ayat bukan namanya pembatasan ya. Bukan pembatasan. Kalau kita baca lagi dari ayat-ayat yang lain seputar keutamaan ilmu sangatlah banyak. Ya, ayat di surah Thaha tadi yang sudah kita baca sebelumnya juga, di surah Az-Zumar, surah Al-Mujadilah tadi, dan surah tadi terakhir surah apa? Surah Fatir ya, ayat 28. Ini bukan pembatasan ya. Bukan pembatasan dari ayat-ayat seputar keutamaan ilmu. Ya, banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'anul Karim kalau kita ingin lihat dari keutamaan-keutamaan ilmu itu. Baik. Mungkin saya singgung sedikit ya sebelum kita masuk di hadis. Singgung sedikit dari ayat-ayat yang lain seputar keutamaan ilmu. Tapi di antaranya ayat yang lain tentang keutamaan ilmu juga ada ayat di surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat ke-18 ya. Ini ayat yang kelima ya, kalau mau ditambah juga bisa dari ayat seputar keutamaan ilmu. Surah Al-Imran ayat 18. Nah, di sana ada firman Allah Ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ya. Itu ayatnya ya, dari potongan keutamaan ilmu. Syahidallah, Allah mempersaksikan, annahu la ilaha illahu, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Wal malaika, dan para malaikat juga bersaksi. Ya. Wa ulul ilm, dan juga orang-orang yang berilmu. Qa'iman bil qist. Ya. Allah tegak dalam kebenaran. Tapi di sini apa sih keutamaan ilmu di ayat ini? Kita ringkas saja ya. Ini ayat yang kelima kalau mau ditambah juga. Ali Imran ayat 18. Ya. Di sini diterangkan oleh para ulama dari sisi keutamaan ilmu. Di sini diterangkan kepada kita bahwasanya ilmu itu ya adalah hal yang mengangkat derajat, mirip dengan ayat yang ketiga ya. Yang ayat yang ketiga tadi itu. Ya. Tapi dari sisi yang lain di sini ya. Ya, ilmu itu adalah sebab yang mengangkat derajat. Nah, dari sisi persaksian dari orang-orang yang berilmu itu disamakan oleh Allah dengan persaksian para malaikat. Dengan persaksian para malaikat. Ya. Coba lihat ayatnya kan, syahidallah annahu la ilaha illahu. Allah bersaksi, mempersaksikan akan la ilaha illahu ya, akan syahadat ya. Wal malaika, dan juga malaikat bersaksi. Wa ulul ilm, dan juga orang-orang yang berilmu ya. Jadi di sini mereka disetarakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dengan para malaikat. Persaksian orang-orang yang berilmu disetarakan dengan persaksian orang-orang persaksian orang-orang yang berilmu disamakan, disetarakan oleh Allah dengan persaksian para malaikat. Ini menunjukkan
akan ketinggian derajat mereka. Ya. Menunjukkan apa? Ketinggian derajat. Ya. Jadi ini ayat mungkin mirip tadi dengan ayat yang ketiga ya. Mirip dengan ayat yang ketiga tadi yang sudah kita terangkan. Tapi dari sisi yang lain di sini diterangkan oleh Allah. Jadi orang-orang yang berilmu itu mereka disamakan persaksiannya dengan persaksian para malaikat. Karena ilmu adalah hal yang mengangkat apa? Derajat. Nah. Itu satu ayat tambahan. Sudah 5 ya kalau mau ditambah. Baik. Ayat yang ke-6 bisa juga ditambah. Di sini. Ya. Ya. Ada ayat juga di surah An-Nahl ayat 43. Ini tambahan ayat-ayat ya seputar keutamaan ilmu. Surah An-Nahl ayat 43. Ya. Di mana orang-orang yang berilmu itu mereka adalah rujukan manusia. Adalah rujukan apa? Manusia. Jadi ilmu itu mengantar seorang ya menjadi rujukan di tengah manusia. Itu pengaruh dari apa? Dari ilmu. Ya. Nah, apa ayatnya di surah An-Nahl? Kata Allah, "Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kalian kepada ahlinya zikir. Ya, orang-orang yang berilmu, para ulama. Jika kalian tidak mengetahui. Jika kalian tidak apa? Mengetahui. Ini sisi keutamaan ilmu tadi ya. Ilmu itu ya mengantar seorang menjadi rujukan di tengah manusia. Ya, menjadi rujukan di tengah manusia. Ya. Tapi ingat di sini ada sisi yang lain lagi yang perlu kita terangkan ya, kita ingatkan. Ya, dalam belajar itu jangan dia niatkan seperti itu. Ya, dia mau jadi tinggi di tengah manusia, dijadikan rujukan tidak boleh. Ya. Kapan diangkat dirinya seperti itu, maka itu dari niat yang salah, diancam dengan neraka. Tapi kalau dia sudah menjadi kenyataan, dia ditanya oleh manusia karena ilmunya, maka itu tidak ada masalah. Ya. Karena Allah Ta'ala kan tadi, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Ayat surah An-Nahl. Ilmu itu mengantar seorang menjadi rujukan di tengah manusia. Ini juga mirip dengan ayat yang ketiga tadi. Ya, karena tingginya derajat orang-orang yang berilmu itu. Baik. Ya. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat yang ketiga tambahan. Terus sekarang sudah 7 ya. Dari ayat-ayat seputar keutamaan ilmu. Nah, adalah ayat di surah Al-Ankabut ayat 43 sama ya, ayatnya 43 juga sama. Tapi ini surah Al-Ankabut, surah Al-Ankabut ayat 43. Nah, di situ ada sisi keutamaan ilmu. Ya, maksudnya ilmu itu adalah akal yang sehat. Ya, mengantar seorang agar dia punya akal yang sehat. Ya. Akal yang bagus, akal yang sehat. Itu dari pengaruh ilmu agama. Jadi ilmu itu dari sebab seorang itu mempunyai akal yang apa? Yang sehat. Nah. Ya. Diterangkan dalam surah yang sudah diterangkan tadi, surah Al-Ankabut ayat 43. Dan wa ma yaqiruha illal alimun. Ya. Ini kan ada ayat sebelumnya, wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Dan itulah kata Allah, ya, permisalan-permisalan yang kami buat untuk manusia. Wa ma yaqiluha illal alimun. Dan tidak ada yang memahaminya kecuali hanyalah orang-orang yang berilmu. Ya. Kecuali orang-orang yang berilmu. Ya, kita lihat kan dalam Al-Quran ya, banyak Allah berikan contoh-contoh. Nah, permisalan-permisalan. Ya, seperti misalnya kalimat la ilaha illallah. Allah misalkan dengan apa? Pohon.
yang punya akar yang kuat, tertancap di bumi, tapi cabang-cabangnya menjulang tinggi ke langit. Nah, itu yang bisa paham itu manfaat pohon itu. Dari manfaat la ilaha illallah mirip dengan pohon, itu hanyalah orang-orang yang berilmu. Permisalan ya. Di ayat yang lain kadang Allah berikan permisalan kehidupan dunia itu. Ya, bagaikan apa? Ya, seperti air yang turun dari langit, ya, menimpa tanaman, ya, menjadi berkembang dia. Tidak lama langsung apa? Menjadi hitam lagi. Itulah dunia. Ya, sedikit saja. Waktunya singkat. Tapi ini yang bisa paham siapa? Hanyalah orang-orang yang berilmu. Ya. Itu banyak diterangkan ya. Kadang lagi Allah berikan permisalan. Contoh perempuan yang kafir. Ya. Dari istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut diterangkan ya. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'atan Nuhin wa imra'atan Lut. Ya, itu sebagai contoh permisalan. Ya. Dan juga di ayat yang lain di setelahnya diterangkan contoh dari permisalan orang-orang yang perempuan yang beriman. Ya. Dari istri Fir'aun yang bernama Asia itu kan. Suaminya kafir tapi dia beriman. Kalau istri Nabi Nuh tadi dan istri Nabi Lut, suaminya beriman, istrinya apa? Kafir. Itu kan permisalan supaya kita melihat bagaimana Allah itu memberi permisalan. Baik. Jadi ini dari buah dari ilmu ya. Nah, wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Dan itulah permisalan yang kami buat di tengah manusia untuk manusia. Yang tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu saja. Baik. Ini sudah berapa ayat? Tambahannya sudah berapa? Sudah 3 ya. Al-Imran, An-Nahl, sama Al-Ankabut. Baik. Ayat yang keempat, tambahan lagi dari tambahan ayat seputar keutamaan ilmu. Ya. Di sini ada ayat di surah sama juga tadi, masih di surah Al-Ankabut ayat ke-49. Ya, di ayat ke-49. Nah, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ilmu itu adalah sesuatu yang jelas dalam dada-dada pemiliknya. Ya. Ilmu itu adalah perkara yang jelas dalam dada-dada orang-orang yang memilikinya. Ini pengaruh ilmu agama ya. Kalau itu ilmunya baik, ya, dan juga orang yang mempelajarinya juga baik niatnya, maka dia akan menetap. Ya. Jadi ilmu itu akan tinggal dalam dada-dada orang-orang yang memilikinya. Akan menetap dia. Jika memang dia baik dan ilmunya juga baik. Ya. Itulah ayat di surah tadi ya, di surah Al-Ankabut ayat 49 diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Bahkan Al-Qur'an itu adalah ayat-ayat yang jelas ya, dalam dada-dada orang-orang yang berilmu. Jadi Al-Qur'an itu jelas, jelas sekali. Jelas bacaannya, jelas kandungannya, tapi dalam dada-dada orang yang berilmu saja. Ya. Menunjukkan ilmu itu akan memberikan hal yang jelas, menetap tinggal dalam dada, ya, pemiliknya. Nah, tapi dengan syarat tadi ya, kalau ilmu yang dipelajari adalah ilmu yang benar, dan juga orang itu dari orang yang benar ilmunya. Baik. Ini tambahan lagi ya. Baik. Kemudian ayat yang kelima adalah ayat di surah Al-Bayyinah yang terakhir ya. Dari tambahan ayat-ayat adalah ayat di surah Al-Bayyinah. Sekarang ayatnya sudah sering kita hafal. Nah, ini diterangkan kepada kita ya, ilmu itu akan mengantar seorang menjadi
makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, di muka bumi ini. Ilmu itu adalah sebab yang mengantar seorang hamba menjadi makhluk yang paling mulia di muka bumi. Ya, diterangkan di surah Al-Baqarah ayat yang ke-7. Ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Nah. Apa? Ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal amalan yang soleh. Mereka inilah kata Allah khairul bariyah. Sebaik-baik makhluk. Ya. Sebaik-baik apa? Makhluk. Nah, dari mana? Kenapa dikatakan itu ada keutamaan ilmu? Karena orang yang beriman itu tidak mungkin dia bisa beriman dengan iman yang benar kalau dia tidak apa? Belajar. Nah, pasti ada ilmu sebelumnya yang mengantar dia menjadi mukmin yang benar, baru dia bisa beramal amalan yang soleh. Nah, itulah kata Allah, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Ya. Mereka lah sebaik-baik makhluk. Ya, sebaik-baik apa? Makhluk. Baik. Ini 5 ayat tambahan-tambahan ya. Seputar ayat-ayat keutamaan ilmu. Jadi kalau mau digabung tadi dengan ayat penulis itu ada berapa tadi? Ada 9 ayat. Itu pun ini bukan pembatasan juga. Ya. Kalau saya carikan lagi masih ada. Tapi waktu yang tidak mencukup ya. Kita ringkas-ringkas. Baik. Tambahan 5 ayat tadi di surah Al-Imran, surah An-Nahl, Al-Ankabut 2 ayat tadi ya. Sama tadi di surah apa? Al-Bayyinah. Baik. Ya, sekarang kita masuk di pembahasan hadis. Ya. Hadis yang pertama yang beliau bawakan di sini adalah hadis Muawiyah bin Abi Sufyan. Riwayat Al-Bukhari Muslim. Baik, kata beliau rahimahullah taala, wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, muttafaqun alaih. Ya. Dari Muawiyah, semoga Allah meridai beliau. Ini Muawiyah, nama lengkapnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Akan diterangkan nanti insyaallah taala sebentar dari biografi ringkas beliau. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nah, siapa saja yang Allah inginkan padanya kebaikan, maka dia akan membuatnya faham agama. Ya, hadisnya muttafaqun alaih. Ya. Kalimat muttafaqun alaih ini dari istilah ya yang dipakai oleh para ulama ahli hadis untuk hadis dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Walaupun tidak sama lafaznya, tapi kalau sudah semakna, itu di sebagian ulama ada yang sudah bisa dikatakan dia muttafaqun alaih. Ya. Walaupun maknanya sudah apa? Sama. Ya. Baik. Ini dari makna muttafaqun alaih. Ini di penggunaan kebanyakan para ulama ya. Muttafaqun alaih itu adalah dari hadis-hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya, walaupun ada sebagian ulama ada yang menggunakan muttafaqun alaih itu untuk selain bukan hanya Bukhari Muslim saja. Tapi dia ada tambahan Imam Ahmad. Ya, Al-Bukhari, Muslim tambah Imam Ahmad. Itu dipakai oleh sebagian ulama, tapi tidak banyak ya. Ya. Itu yang pakai itu adalah kaki dari Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya. Beliau kalau menggunakan Al-Majd Ibnu Taimiyah ya, istilah muttafaqun alaih di sisi beliau itu 3. Ya, Ahmad, Al-Bukhari dan Muslim. Itu sedikit ya. Tapi kalau kebanyakan ulama ya, itu menggunakan istilah muttafaqun alaih itu untuk riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Baik. Ini sedikit dari istilah hadis seputar muttafaqun alaih. Jadi dia dari riwayat Al-Bukhari Muslim, walaupun tidak sama ya, persis lafaznya begitu. Nah, maknanya bisa mirip, maka dia sudah dikatakan muttafaqun
alaihi. Baik. Dan sebagian ulama ada yang mensyaratkan juga harus sama ya. Harus sama. Ya, lafaz dari hadis tersebut. Ada di Bukhari, ada di Muslim. Wallahu a'lam dalam masalah ini ada dua pendapat dan dalam penggunaannya, ya. Baik, kita lihat dari biografi ringkas Muawiyah bin Abi Sufyan. Kita tuliskan di situ dari biografi ringkas beliau. Ya, Muawiyah ini nama lengkapnya Muawiyah ibn Abi Sufyan. Abi Sufyan sendiri namanya Sakhar, ya, bin Harb bin Umayyah, ya, Al-Umawi, Al-Qurashi. Nah, adapun Muawiyah ini dia kunyanya Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman. Jadi Abu Sufyan itu ayah beliau sahabat juga ya, sahabat. Jadi kalau disebut nama beliau dan ayahnya, maka dikatakan radhiyallahu apa? Anhuma. Itu kalau disebut dua-duanya. Tapi di sini kan penulis hanya membawakan satu saja. Berarti yang dikatakan apa? Radhiyallahu anhu. Jadi kalau disebut dua misalnya, maka doakan juga ayahnya. Karena beliau dan ayahnya adalah apa? Sahabat. Abu Sufyan tadi namanya itu ya sudah diterangkan, Sakhar bin Harb. Ya. Jadi kalau lengkapnya Muawiyah bin Sakhar, gitu ya. Bin Harb bin Umayyah Al-Umawi. Ya. Al-Qurashi, Abu Abdurrahman. Nah. Beliau ini adalah khalifah. Ya. Dari khalifah yang ke-6. Ya. Bukan khalifatul khamis. Ya. Kayak di sini ya. Istilah itu diperbaiki juga itu. Istilah khalifatul khamis itu. Nah. Baik. Enggak ada khalifah di sini. Khalifah itu di sana. Ya. Khalifah yang pertama siapa? Abu Bakar As-Siddiq di Madinah ya. Yang kedua Umar bin Al-Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Yang kelima siapa? Hah? Di sini? Ah, bukan. Ya, anaknya Ali bin Abi Thalib. Itu siapa? Hah? Al-Hasan ibn Ali. Ya. Nah, setelah itu beliau serahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan di Syam, di Damaskus ketika itu. Ya. Nah, itu ya. Ini 6 khalifah yang terkenal. Ya. Jadi Muawiyah ini adalah khalifah yang ke-6. Nah, semoga Allah meridai beliau dan ayahnya. Ya. Tapi ketika itu pemerintahannya di Syam ya, di Syam. Nah, terpusat di Damaskus. Beliau masuk Islam itu sebelum Fathu Makkah. Ya, sebelum Fathu Makkah ya. Fathu Makkah itu kan di tahun ke-8 Hijriah. Jadi sebelum itu. Jadi mirip-mirip dengan Abu Hurairah ya. Tidak terlalu jauh zamannya begitu, masuk Islamnya dengan Abu Hurairah. Baik. Ya. Dan ini beliau dari sahabat yang punya banyak keutamaan juga. Dia ini dari sahabat yang dipilih oleh Nabi untuk menulis wahyu. Menulis apa? Wahyu. Ya. Dan beliau juga dari sahabat yang diterangkan oleh para ulama yang paling pertama berperang melewati lautan. Ini Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Nah. Dan beliau wafat, kita tuliskan di situ di bulan Rajab di tahun 60 Hijriah. Di tahun 60 Hijriah. Ya. Nah, dengan umur hampir 80 tahun kata para ulama. Baik. Ini ringkas dari biografi Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, sengaja kita terangkan sahabat ya, supaya kita itu cinta kepada para sahabat. Ya, ada orang memang sebagian kaum muslimin ya, seperti orang-orang Syiah itu ya. Mereka itu tidak suka kalau disebut nama-nama apa? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ciri orang Syiah. Ya. Kalau dia muslim, nah, itu cinta kepada para sahabat. Ya, tidak dibeda-bedakan. Nah, ini lewat nanti hadis-hadis kita akan terangkan dengan biografi sahabat agar kita itu kenal dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya. Dan seorang ketika dia cinta kepada para sahabat, maka dia akan dikumpulkan bersama dengan para sahabat. Ya. Almar'u ma'a man ahabba, kata Nabi. Karena seorang itu akan dikumpulkan bersama dengan siapa yang dia cintai. Ya, sama juga dengan perempuan, para wanita. Ya, jangan dia cinta orang-orang kafir atau tokoh-tokoh artis-artis. Dia cinta para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dia bisa diharapkan berkumpul dengan para istri Nabi di surga. Walaupun mungkin dia tidak beramal seperti amalannya para sahabat, para sahabiyat. Tapi diharapkan hal tersebut bisa kita raih ketika seorang cinta kepada para sahabat. Nah, kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dari beberapa ringkas dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma ya. Beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara kita tadi baca hadisnya. Nah, diterangkan tadi man yuridillahu bihi khairan. Ya. Nah, siapa saja yang Allah inginkan padanya kebaikan. Ya. Di sini lafaz man mencakup siapa saja ya. Ya, dari kaum muslimin. Dari kaum muslimin. Apakah dia laki-laki ataupun perempuan. Nah, yuridillah yang Allah kehendaki, dan sudah diterangkan nama Allah. Ya. Bihi khairan, kebaikan. Di sini kebaikan kata para ulama mencakup kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Ya. Karena kata khairan itu dia isim nakirah. Dia kata nakirah yang berada pada susunan penafian, peniadaan. Ya. Afan, bukan penafian syad ya. Tadi saya salah ketik itu. Bukan penafiannya, syarat. Nanti diganti di situ ya. Susunan syarat. Ya. Itu sama semua maknanya. Bermakna umum. Tadi kan dikatakan man. Man ini kan apa? Syarat ya. Siapa saja. Nanti diganti di situ ya. Jadi nakirah yang berada di atas susunan apa? Syarat. Itu bermakna umum kaidahnya. Bermakna umum. Ya. Jadi kebaikan di sini mencakup kebaikan apa saja. Apakah kebaikan dunia, kebaikan akhirat itu didapatkan bagi orang-orang yang apa? Yang dikehendaki padanya oleh Allah kebaikan dengan ciri dia mengenal ilmu agama. Ya, dia paham agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kemudian diterangkan dari situ yufaqihu fid din. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Yufaqihu dari kata fikih. Dari kata apa? Fikih. Dan fikih secara bahasa dia bermakna al-faham. Bermakna apa? Al-faham. Ya. Nah, jadi di sini maksudnya ya, yufaqihu fid din, dia dibuat paham agama. Ya, dia bisa memahami. Ya. Dijadikan oleh Allah dari orang yang bisa alim, memahami hukum-hukum syariat. Ya, hukum-hukum syariat. Karena fikih di sini dia bermakna umum ya. Ya, bermakna umum. Dalam makna al-faham. Ya, itu kan ada doa dari Nabi Musa alaihissalam ya. Ketika beliau diperintah oleh Allah untuk menghadapi Fir'aun. Ada beberapa doa. Ini sering dibaca oleh para khatib ketika di mimbar. Ya. Apa doa Nabi Musa alaihissalam? Qala rabbi shrah li sadri. Apa lagi? Wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, lapangkanlah dadaku. Ya. Mudahkanlah urusanku. Hilangkanlah kekakuan di lisanku. Jadi dia bicara dibuat lancar begitu. Ini mau hadapi Firaun ini. Ya. Orang yang paling fasih ketika itu dalam berbicara. Nah. Ya, jago retorika Firaun ya. Nah. Maka Musa alaihissalam memohon kepada Allah agar diberikan kelapangan dada, dimudahkan urusannya, dan apa? Yassir li amri, dia dilepaskan dari kekakuan pada lisannya begitu. Apa tujuannya? Yafqahu qawli, agar mereka itu yafqahu, ya, memahami perkataanku.
Memahami apa? Perkataanku. Baik. Baik. Ini makna fikih secara bahasa ya, yang bermakna pemahaman. Baik. Dan juga ada doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Bukhari Muslim. Ya. Nabi mendoakan Ibnu Abbas itu kan, yang sering kita singgung juga sedikit ya. Nah, apa doa Nabi kepada Allah untuk Ibnu Abbas? Allahumma apa? Faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Ya. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama dan ajari dia ilmu tafsir. Ya, ini makna fikih ya. Faqihkan dia, maksudnya apa? Pahamkan dia agama. Bukan hanya masalah fikih saja, cara bersuci, bertahara, salat, enggak. Tapi pada seluruh perkara agama. Ya. Ini fikih ya, yang dimaksud di hadis ini. Nah, jadi fikih itu menurut pembahasan hadis ini kita sudah bawakan di situ dari maknanya. Itu seorang dia mengenal hukum-hukum syariat dengan dalil-dalilnya, ya, maknanya, dan beramal dengan keharusannya. Itu baru yang dikatakan seorang yang apa? Yang faqih. Ya. Jadi dia kenal hukum-hukum Allah, ya. Dalil dia tahu, maknanya dalil itu dia tahu kandungannya, dan dia beramal. Dan dia apa? Beramal dengan keharusan dari ayat atau hadis itu. Dalil yang ada dalam syariat. Itu yang baru dikatakan seorang yang faqih. Jadi kalau dia hanya tahu agama, dia belajar agama, dia berilmu, tapi dia tidak beramal, ini bukan dikatakan seorang yang fikih, yang faqih. Sampai dia amalkan, ya, dia pahami ayat tersebut, hadis tersebut, dalil tersebut, ya, dan dia amalkan. Itu yang dikatakan apa? Yufaqihu fid din. Dipaham ya? Ini dari mana mufradat hadis tadi itu ya. Baik. Masalah yang berikutnya yang ketiga ya. Kayaknya salah tulis itu ya. Harusnya yang ketiga ya, bukan kedua. Nah, masalah yang ketiga, di sini kita telah terangkan di situ makna global hadis. Ya, jadi hadis ini menerangkan kepada kita pengkhabaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di antara keutamaan ilmu itu bahwa ciri kebaikan seorang yang dikehendaki oleh Allah adalah dengan dipahamkannya agama. Ya, dengan dipahamkannya apa? Agama. Ini ciri kebaikan. Ya, dari sini sudah terlihat faedah pokok dari hadis ini ya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita bawakan situ ada 10 faedah. Ini kurang sebenarnya, masih ada lagi, mungkin sudah tidak kita sebutkan. Jadi faedah pokok di situ diterangkan kepada kita bahwasanya ilmu itu adalah ciri kebaikan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau melihat orang berada di atas kebaikan, cirinya bagaimana? Nah, dia faham agama. Itu ukuran kebaikan yang Allah kehendaki bagi seorang hamba. Bukan dilihat banyak hartanya, ya, atau banyak misalnya keluarganya, ya, keluarga besar. Bukan itu dilihat, ya. Tapi lihat di situ apa? Pahamnya dia akan agama. Itu ciri kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini ya? Nah, ini faedah pokok ya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Baik. Sekarang lafaz din, yufaqihu fid din. Din di sini maknanya apa? Ya, din di sini bermakna agama. Bermakna agama ya. Dan din itu ada beberapa lafaz makna dalam Al-Quran ya. Ya. Kadang bermakna agama. Ada ayat di surah Al-Imran ya. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya din maksudnya agama yang diyakini oleh seorang. Ya, di sisi Allah adalah apa? Islam. Ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal min. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak diterima darinya. Itu din bermakna apa? Agama. Baik. Ada makna din yang kedua. Dia bermakna hari pembalasan. Itu ayat surah Al-Fatihah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Terus Maliki Yaumiddin. Penguasa hari ad-din. Apa di situ din?
Hari agama? Bukan. Hari pembalasan. Ya. Hari hisab. Dipaham ya? Baik. Sudah dua. Ya. Mana din yang ketiga? Kadang din bermakna amalan. Bermakna amalan. Itu yang diterangkan di surah Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah, kata Allah, kecuali agar mengikhlaskan din itu, amalan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini dari tiga makna din, tapi di hadis ini dia bermakna apa tadi? Bermakna agama. Jadi sudah kita keluar di sini satu faedah pokok dari keutamaan ilmu ya. Maksudnya ilmu itu adalah ciri kebaikan yang dikehendaki oleh Allah kepada seorang hamba. Dan kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita dari faedah-faedah tambahan sudah kita tuliskan di situ. Nah, di sini diterangkan kepada kita keutamaan ini untuk seluruh umat. Ya. Nah, dikatakan tadi dengan lafaz man. Siapapun dia dari Islam, kalau Allah kehendaki padanya kebaikan, dia akan dibuat apa? Faham agama. Ya. Laki-laki, perempuan, kaya, miskin, itu tidak dilihat itunya. Ya. Dia Muslim, paham agama, itu dari ukuran apa? Ciri kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, faedah yang ketiga bisa ditambah di situ ya. Saya lupa tadi diterangkan. Harusnya di situ ada tambahan penetapan sifat kehendak ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, penetapan sifat kehendak untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan tadi yuridillah. Baik. Kemudian yang keempat, penetapan nama Allah sudah tadi kita bahas. Faedah yang kelima, diterangkan padanya keumuman dari kebaikan ilmu itu. Ya. Jadi kebaikan ilmu ini mencakup dunia dan akhirat. Ya. Ini kebaikan ilmu, berkahnya ilmu itu ya. Mencakup apa? Dunia dan akhirat. Itulah dari mana perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kata beliau, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm." Ya, siapa yang ingin dunia, maka dia belajar. Ya. Siapa yang ingin akhirat, maka dia apa? Belajar. Hanya jangan sampai salah paham perkataan Imam Syafi'i ini ya. Jangan dia belajar niatnya cari apa? Dunia. Itu yang salah. Ya, nanti kita akan bahas di hadis yang terakhir. Ya, itu bentuk dari kesyirikan kepada Allah dan dia akan masuk dalam neraka. Waliyadzubillah. Tapi kalau dia sudah belajar niatnya bagus, Allah akan beri dia dunia. Ya. Dunia akan datang kepadanya dalam keadaan bersegera. Hanya tadi dibedakan ya, niat di situ perlu diperbaiki. Nah, dalam belajar. Ya. Belajar agama mau dapat harta, mau dapat apa lagi? Mau dapat istri. Ya. Tidak boleh ya. Dia belajar untuk apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita bahas di hadis yang ke-16 nanti. Masalah niat itu penting sekali. Ya. Baik. Ini dari hal yang diingatkan ya. Nah. Jadi kebaikan tadi itu khairan itu mencakup kebaikan secara umum. Kebaikan dunia dan kebaikan apa? Akhirat. Baik. Kemudian yang ke-6 dari faedah hadis ini juga diterangkan kepada kita penjelasan makna fikih dan pembagiannya tadi ya sudah diterangkan. Jadi fikih di sini bermakna umum, maksudnya ya. Bukan fikih yang bermakna apa? Khusus. Jadi fikih itu ada dua makna, ada yang bermakna umum, ada yang bermakna apa? Khusus. Kalau hadis ini bermakna apa dia ini? Umum atau khusus? Umum ya, mencakup pemahaman seluruh dari ilmu-ilmu agama itu. Apakah pokok-pokoknya atau cabang-cabangnya. Ada fikih jenis yang kedua, itulah yang bermakna khusus, yang dibahas di bidang fikih ya, yang khusus untuk pembahasan masalah hukum-hukum ya fikih di situ. Nah, itu ada nanti pembahasan juga, nanti kita akan kaji di pekan-pekan yang akan datang insyaallah taala. Ya. Kemudian faedah yang ketujuh dari hadis ini juga diterangkan kepada kita penjelasan makna din dan pembagiannya sudah diterangkan tadi ya. Din itu ya ada 3 pembagian maknanya.
Kemudian juga dari hadis ini juga diterangkan kepada kita, ini faedah yang ke-8, ya, siapa yang tidak memahami agama, itu adalah ciri Allah haramkan padanya apa? Kebaikan. Itu ciri ya, hati-hati. Kalau tidak paham agama itu ciri Allah tidak kehendaki padanya kebaikan. Karena kalau Allah kehendaki kebaikan, dia akan dibuat apa? Paham agama. Ini kata para ulama, sebaliknya seperti itu. Kalau dia ada orang yang tidak paham agama, berarti itu ciri Allah tidak kehendaki padanya apa? Kebaikan. Jadi kita bersyukur ya, seorang hamba itu bersyukur pada Allah ketika dia mulai dikenalkan ilmu. Dia puji Allah, dia besarkan Allah, dia puji Allah. Ya, dibesarkan Allah. Bersyukur kepada Allah. Itu ciri kebaikan. Jangan disia-siakan. Ya, jangan disia-siakan. Ya. Ini kan kita belajarnya ini program seperti ini baru ya. Itu pun ini hanya sekitaran 3 jam saja. Kita duduk khusus belajar seputar buku-buku. Masa tidak bisa ada waktu dalam sepekan? Ya, cari dunia dari hari Senin sampai hari apa? Hari Ahad. Dan waktu belajar. Ya, itu diperbaiki ya cara kehidupannya. Ya. Nah, dia luangkan waktu untuk belajar. Ya. Di Sabtu Ahad itu dia fokuskan diri untuk belajar. Ya. Nah, baik. Itu ciri kebaikan seorang. Apalagi ada ilmu-ilmu yang wajib dipelajari. Ada wajib ain. Dia harus pelajari nanti. Kapan dia tidak pelajari, dia akan berdosa di situ. Ya, dia akan apa? Berdosa. Ya. Baik. Kemudian dari faedah hadis ini juga diterangkan kepada kita, dari faedah yang ke-9, keutamaan para ulama di atas seluruh manusia. Ya. Karena orang-orang yang faqih dalam agama itu adalah orang-orang yang ditinggikan. Ya. Dan sudah kita bahas tadi itu ya, kalimat faqih itu dia berilmu dan dia apa? Beramal dengan ilmunya. Itulah ciri para ulama juga. Ya, faedah yang ke-10 dari hadis ini diterangkan kepada kita keutamaan tafaqquh dalam agama ya. Tafaqquh dalam agama. Dari kata yufaqihu fid din. Apa itu arti tafaqquh? Tafaqquh itu artinya dia belajar agama bukan sekadar duduk dengarkan saja. Ya. Itu bukan tafaqquh. Tapi tafaqquh itu dia belajar agama serius. Ya. Dia belajar apa? Serius. Nah, kita di hari Sabtu ini memang kita bikin program seperti itu. Mau belajar serius, nah ini waktunya. Jangan hanya menjadi mustami, hanya dengar pulang, ya, tidak ada faedah. Ya, kita sengaja buatkan juga buku panduan seperti ini, pembahasan-pembahasan agar antum itu punya apa? Hasil dari belajarnya. Dipahami ya? Seperti itu. Ya. Jadi ini keutamaan tafaqquh dalam agama. Itu merupakan ciri kebaikan seorang hamba. Ya, dia belajar serius. Ya, itu arti tafaqquh, yufaqihu fid din. Kemudian yang ke-11 dari faedah hadis ini juga diterangkan kepada kita, ya, fikih pada selain perkara agama itu ada perkara yang dibolehkan. Ingat ya, pemahaman ini kita bicara fikih dari mana yang apa tadi? Yang umum ya. Fikih dalam selain perkara agama, ingat ya, selain perkara agama, itu ada hal yang dibolehkan. Dia pahami perkara dunia misalnya, hukumnya apa? Nah, wajib, sunnah atau boleh? Boleh saja. Ya, dia tidak paham perkara dunia itu tidak berdosa. Ya, tidak ada di situ pujian, tidak ada celaan. Asal hukumnya mempelajari ilmu dunia, memahami ilmu dunia, itu hukumnya boleh. Nah, itu ada faedah di situ diterangkan oleh para ulama. Ya. Fikih pada selain perkara agama itu dari hal yang dibolehkan saja. Ya. Bukan hal yang wajib atau hal yang sunnah. Ya, ada lagi faedah yang ke-12 ya, kalau mau ditambah juga di sini. Diterangkan juga oleh sebagian ulama. Misalnya seorang itu ketika dia belajar, ya, jangan dia bersandar pada kemampuannya. Ya. Seorang ketika dia belajar agama, jangan dia bersandar pada kemampuannya, tapi dia berdoa kepada Allah agar Allah
buat dia faqih dalam agama. Ya, paham ya? Itu kan ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jazan. Bersemangatlah kamu pada apa yang bermanfaat kepadamu, tapi jangan merasa lemah. Ya. Dan selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Digandingkan selalu meminta pertolongan. Bersemangat dari hal yang dituntut dalam belajar. Ya. Ya, jangan merasa lemah. Tapi ada hal yang lebih besar lagi yang harusnya kita upayakan. Kita senantiasa berdoa kepada Allah agar diberikan pemahaman dalam agama. Ya, ini 12 faedah bisa ditambah tadi dari penjelasan hadis yang pertama ini. Mungkin segera itu dulu ya dari akhir majelis kita pada siang hari ini. Waktunya sudah masuk mungkin zuhur ya. Gimana, ada yang tanyakan? 1, 2. Kalau tidak ada kita tutup. Kayaknya sudah lewat waktunya. Kita masuk zuhur saja ya. Insyaallah taala cukup. Insyaallah kita sambung di pekan-pekan akan datang pembahasan kita boleh. Dan bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Kita akhiri majelisnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.